Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jangan lupa sarapan dan juga beraktivitas atau berolahraga ya. Itu juga jangan lupa. Nah, pertemuan kali ini Miss akan membahas mengenai sistem sirkulasi dan darah atau biasa yang kita kenal dengan peredaran darah atau sistem peredaran darah. Nah, nanti di sistem peredaran darah ini kita akan mempelajari dua bagian. Yang pertama sistem sirkulasi itu sendiri dan juga darah. Jadi simak baik-baik video yang akan Miss jelaskan. Oke. Pada bab sistem sirkulasi dan juga darah, itu ada kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, ini bisa kalian baca sendiri. Lalu yang selanjutnya ada bagian-bagian yang akan Miss bahas satu persatu. Yang pertama mulai dari sirkulasi, itu terbagi menjadi sirkulasi dengan menggunakan kardiovaskular atau vaskuler. Jadi asal katanya itu adalah dari kardio yang artinya adalah jantung dan vaskular artinya adalah pembuluh. Oke. Lalu ada juga nanti sistem limfatik. Nanti baru ke bagian 2 itu kita akan membahas tentang darah, yang mana nanti ada bagian-bagian yang ada pada darah dan struktur-strukturnya. Seperti itu ya, jenis-jenis sel darah juga nanti kita akan bahas. Nah, di sini ada fungsi utama dari sistem sirkulasi dan juga darah. Sebenarnya untuk apa sih mereka nih ada di dalam tubuh kita? Sistem ini bekerja untuk apa? Yang pertama itu mengenai gas CO2 dan juga O2. Gas karbon dioksida dan oksigen. Artinya gimana? Nah, pada fungsi yang gas CO2 dan O2 ini membawa O2 dari paru-paru ke tubuh, lalu mengambil CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Jadi pertukaran gas ya. Lalu fungsi yang kedua itu sebagai nutrisi. Artinya di sini mengalirkan nutrisi dari saluran-saluran pencernaan ke sel-sel dalam seluruh tubuh. Jadi nutrisi atau nutrisi yang kita dapat dari makanan, yang sumbernya dari makanan, itu dialirkan dari saluran pencernaan ke seluruh sel-sel tubuh. Seperti itu. Lalu yang ketiga di sini ada mengambil sisa metabolisme. Yang mana ini mengambil sisa metabolisme dari jaringan-jaringan yang ada pada tubuh menuju organ ekskresi. Oke, paham ya? Jadi ini ada 3 fungsi utama mengapa sistem sirkulasi dan darah itu penting bagi tubuh manusia. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa jenis sistem sirkulasi, tidak hanya pada tubuh manusia, melainkan juga hewan-hewan bertulang belakang dan juga hewan yang tidak punya atau tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang pertama itu ada sistem sirkulasi dengan pembuluh darah terbuka dan juga pembuluh darah tertutup. Nah, yang mana pembuluh darah terbuka ini sudah bisa terlihat di sini gambarnya. Di bagian ini, nah ini dia tidak terhubung satu sama lain. Jadi pembuluh darah yang satu tidak ada bukan tidak ada kaitan ya, atau tidak bersambung seperti pembuluh darah tertutup. Nah, ini kan beda ya, bisa dilihat gambarnya kiri dan juga kanan. Lalu ini sifatnya terbuka, sudah jelas, tidak terhubung sepenuhnya. Jadi dia seperti ada rongga-rongga seperti ini sebenarnya. Nah, ini yang nanti akan proses masuknya atau sirkulasi dari si darah seperti itu. Nah, ujung-ujung yang terbuka ini namanya adalah hemolimfa atau hemolimfa, yang mana nanti di dalam sini, di dalam yang panah-panah ini terdapat cairan tubuh atau biasa yang disebut dengan cairan di sini tulis cairan interstitial. Sorry kalau tulisannya berantakan. Lalu nanti
cairan-cairan tubuh yang ini yang merendam jaringan-jaringan pada tubuh dan sebagai tempat terjadinya pertukaran zat antar sel dengan daerah sekitar tubuh gitu. Ini cara kerja dari sistem pembuluh darah terbuka. Ya, lalu ada yang kedua, itu sistem pembuluh darah tertutup, di mana berbeda dengan si terbuka, maka ini pembuluh darahnya itu satu sama lain berkaitan. Jadi tidak terbuka seperti pada gambar yang pembuluh darah terbuka gitu. Di dalamnya juga masih sama, terdapat hemolimfa dan juga cairan interstitial yang mana ada pada di sekitar sel-sel tubuh. Ya, nanti ini kemudian setelah pertukaran gas pertukaran gas dan nutrisi terjadi di dalam sini, itu hemolimfa yang ada pada jaringan akan kembali masuk ke pembuluh dan akan dipompa oleh jantung gitu. Jadi nanti kesini nih, ke bagian ini gitu. Ini kan bedanya kalau sama ini berarti dia tidak dipompa atau tidak dipompa ke jantung ya, kalau yang terbuka. Kalau yang tertutup ya seperti itu. Terus kalau yang terbuka tadi cuma terjadinya pertukaran zat antar sel dengan daerah sekitar tubuh. Jadi karena ini terbuka, jadi cuma hanya seperti itu. Makanya bisa dilihat ini gambarnya ada panahnya, ya. Lalu yang pembuluh darah tertutup, hemolimfa yang ada di jaringan dia kembali masuk ke pembuluh darah dan dipompa oleh jantung. Seperti itu. Karena dia saling berkaitan satu sama lain pembuluh darahnya. Nah, si sistem pembuluh darah tertutup ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem pembuluh darah tertutup yang tunggal dan sistem pembuluh darah yang ganda. Nah, sebenarnya yang ganda ini itu bisa dikatakan seperti apa ya? Nanti di sini kita bisa bagi-bagi lagi contoh-contohnya, dan nanti di yang selanjutnya itu ada contoh-contoh dari hewan-hewan yang menggunakan sistem peredaran darah apa gitu. Nanti Miss jelaskan lebih lanjut nanti. Di tunggal ini kita lihat dulu di bagian tunggal yang sistem peredaran darah tertutup yang tunggal. Ini gambarnya beda banget ya. Ini bisa dilihat. Sini hanya ada arteri kanan dan juga arteri kiri. Lalu ada jantung dan vena, pembuluh darah vena pulmonalis. Nah, di sini darah yang keluar dari jantung nih, jadi darah yang keluar dari jantung akan sekali saja melewati atau berputar ke tubuh, lalu balik lagi nanti dia ke jantung. Jadi cuma dari sini doang nih, ini juga udah sekali aja. Jadi gitu. Ini contohnya pada ikan, ya. Kita nanti ada di sebelah yang selanjutnya itu nanti ada contohnya gambar seperti apa lebih jelasnya. Lalu yang ganda, nah kalau tadi tunggal itu hanya satu kali putaran saja baru masuk ke jantung lagi. Kalau yang ganda ini 2 kali melewati jantung. Jadi pertama seperti ini, bagian atas lagi, terus nanti balik lagi gitu. Itu jadi 2 kali putaran ya, karena ini juga cukup rumit bagian-bagiannya pada yang sistem peredaran darah ganda. Nah, ini contohnya pada reptil, terus ada aves, ada mamalia juga. Ini singkat reptil, aves, mamalia, dan juga ada amfibi ya. Ini aves, reptil, ini mamalia. Nah, ini singkat. Jadi kalau di ganda itu ada reptil, ada aves, ada mamalia, dan juga ada amfibi, beberapa amfibi. Nah, sebenarnya di ganda ini ada bagiannya lagi, ada bedanya. Ya, kalau misalnya pada reptil dan juga
pada amfibi, nih Miss Nikari, pada reptil dan juga pada amfibi, ini dia ada 3 katup jantung, ya. Ini Miss tulis di sini. Pada reptil dan amfibi, nah di sini Miss tulis R dan AM atau amfibi itu 3 katup jantung, ya. Nah ini terdiri dari 2 atrium dan 1 ventricle, ya. Nah kalau pada si Aves dan juga mamalia, nah itu terdiri hanya 2 katup saja. 4 katup maksud Miss. 4 katup bukan 2, tapi 4 katup. Nah, kalau 4 katup berarti ada apa saja? Berarti terdirinya jadi 2 dari si atrium dan 2 dari ventricle. Seperti itu ya. Ini 4 tulisannya. Oke. Oke, kita lanjut ke contoh hewan-hewannya yang menggunakan sistem sirkulasi seperti apa gitu. Nah, ini ada salah satu contoh hewan yang menggunakan sistem sirkulasi dengan sistem gastrovaskular. Ya, sistem ini. Nah, yang menggunakan sistem ini adalah Planaria sp. Nah, ini adalah cacing pipih ya. Planaria sp ini adalah cacing pipih. Oke, karena nggak semua cacing itu menggunakan sistem gastrovaskular. Nah, untuk yang planaria ini khusus gastrovaskular, biar nanti ada contohnya pada sistem gastrovaskular. Nah, gimana sih sebenarnya sistem gastrovaskular dari si planaria? Gastrovaskular, kita lihat dulu asal katanya dari gastro. Gastro itu artinya adalah perut, ya. Perut, dan vaskular artinya pembuluh, ya, sama seperti yang tadi di awal. Nah, berarti ini dimiliki oleh hewan yang tidak punya saluran pencernaan atau sistem pembuluh yang lengkap, gitu. Jadi dia tidak punya, si planaria ini tidak punya saluran pencernaan karena dia keluar masuknya makanan, artinya pas makan itu lewat mulut. Nih lewat mulut ini, dan pada saat proses pencernaan itu dia juga lewat sini gitu ya. Jadi dia menggabungkan dari saluran pencernaan dan juga saluran sirkulasi tuh. Nah tadi kan Miss bilang kalau dia ini masuk dan keluarnya itu melalui mulut ya. Dia punya mulut yang digunakan sebagai anus. Nah, ini digunakan sebagai anus. Jadi lewat sini juga nanti keluarnya nih, lewat saluran yang ini. Yang mana nanti makanan itu akan masuk nih. Makanan akan masuk dari sini, makanan masuk. Dia akan melalui pembuluh yang ada pada seluruh tubuh, seluruh jaringan tubuh. Jadi masuk pada seluruh jaringan tubuh, gitu. Ini seluruh jaringan tubuh. Nah, nanti nutrisinya akan diserap langsung oleh tubuhnya melalui saluran-saluran gastro. Ya, gastro ini nih, saluran-saluran ini atau rongga-rongga gastrovaskular. Yang ini yang kuning, Miss tandai dengan warna kuning. Nah, nanti sisa pencernaannya itu dikeluarkan lagi melalui si mulut. Jadi kalau udah masuk dari mulut, makanannya diserap nih sama jaringan-jaringan tubuh dengan si rongga gastrovaskular dan keluar laginya lewat mana? Lewat mulut. Gitu, seperti itu. Jadi dia sama sistem sirkulasinya, gabungan dengan sistem pencernaan. Oke, paham ya? Kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada 2 contoh dari hewan serangga atau insekta dan juga ikan pisces. Tadi di sebelum-sebelumnya itu bahas ikan menggunakan sistem peredaran darah tertutup dan tunggal ya. Jadi dia udah sistem peredaran tertutup terus dia tunggal pakainya. Kalau pada sistem sirkulasi serangga, dia menggunakan sistem peredaran darah terbuka. Ya, jadi kalau terbuka nih gambarnya tuh seperti ini. Jadi rongga-rongga ada seperti kayak rongga-rongga. Nah dia kan ini terbuka nih ya, gak saling terhubung antara pembuluh darah yang satu dengan yang lain. Yang mana nanti dia ini keluar masuk
nih masuk, di dalamnya ada cairan tadi interstadial atau cairan-cairan tubuh, lalu nanti keluar lagi. Nah, itu cuma seperti itu terus gitu. Jadi kan berputarnya hanya pada di sekitar lingkungan tubuhnya ini aja ya. Kalau si peredaran darah tertutup tunggal, nah ini pada ikan dia hanya mengalami satu kali putaran saja melewati jantungnya gitu. Bisa dilihat nanti di bagian ini ya. Jadi dia hanya melewati satu saja putarannya gitu. Bagian ini aja seperti itu ya. Yang ada warna biru dan ada warna merahnya. Karena itu nanti berkaitan dengan pembawaan oksigen dan juga CO2. Gitu. Oke, next. Kalau untuk yang contoh burung, ini contoh sistem transportasi atau sistem sirkulasi pada burung atau aves atau jenis termasuk ke aves ya, berarti burung, ayam dan lain-lain. Nah, dia pakai sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Jadi tertutup dan ganda. Tuh, ini udah miss bold ya. Tertutup dan ganda. Nah, ini sistemnya itu hampir sama dengan sistem peredaran darah pada manusia, yang mana mengalami 2 kali putaran pada jantung, karena kan awal nanti pertukaran dulu nih di sini di paru-paru. Lalu nanti setelah dari paru-paru ini kan masih membawa CO2 ya yang warna biru. Nanti kalau udah ditukar di paru-paru, berarti kan jadi oksigen. Lalu nanti kembali ke jantung dan nanti diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Gitu. Ini sistemnya sama seperti sirkulasi pada manusia. Gitu. Oke, catat ya, jangan lupa. Next. Kalau di sini ada organ-organ pada sirkulasi dan juga darah. Yang pertama itu ada jantung, ini sudah pasti ya. Nah, jantung itu kan terdiri dari sebenarnya 2 bagian, kiri dan kanan ya. Jadi yang sebelah harusnya nih nanti kalau misalnya ada gambar yang dia menunjukkan kiri dan kanan, ini jangan sampai terbalik. Ini miss ada keterangannya. Nah, itu ada 4 katup atau ada 4 katup jantung. Jadi ada 4 katup jantung yang terdiri dari atrium dan juga ventricle. Atrium ini bisa kita sebut bahasa Indonesianya dengan serambi ya, karena kan kita masa udah ini ya, harusnya kita udah kenal. Jadi udah nggak pakai serambi lagi, pakainya harus atrium. Nah, ini kalau ventricle berarti adalah si bilik gitu. Ini hanya untuk mengetahui aja supaya kalian gak bingung nanti. Atrium itu apa, ventricle itu apa. Untuk atrium itu terdiri dari kiri dan kanan, dan ventricle juga terdiri dari kiri dan juga kanan ya. Nah, untuk si bagian bagian bawah atau bagian kiri itu biasanya bagian bawah ya, sorry, bukan bagian bawah, gini mis ulang. Pada bagian ini kan terdiri dari bagian kanan dan bagian kiri. Nah, bagian kanan itu kan terdiri dari atas dan juga bawah ya. Nah, biasanya bagian-bagian bawah ini nih bagian-bagian bawah ini lebih besar daripada yang bagian si atasnya, atau bagian para ventricle ini biasanya lebih besar seperti itu dari bagian atrium. Seperti itu aja ya dikatakannya. Nah, pada atrium kanan ini dia berfungsi untuk menerima darah dari seluruh jaringan tubuh dan memompa ke ventricle kanan. Jadi nanti memompanya ke sini, ke ventricle kanan. Lalu nanti dia akan balik ke paru-paru ya, ke bagian paru-paru dan kembali ke atrium kiri. Jadi nanti balik lagi ke sini. Nanti baru terakhir ke ventricle kiri gitu. Oke. Nah, di sebelah kanan gambar ini ada yang namanya diastol dan juga sistol. Ini merupakan aliran darah dalam jantung
ketika mengalami kontraksi dan juga relaksasi. Nah, itu namanya diastol dan juga sistol. Nah, yang mana sih yang kontraksi, yang mana yang saat relaksasi? Ini bisa dilihat pada saat gambar ini nih, agak sedikit mengempis. Ini namanya sistol. Sistol ini adalah proses saat dia aliran darah mengalami fase kontraksi. Nih, kategorikan dengan K aja. Lalu si diastol ini kan berubah ke semula. Ini diastol ini berarti yang bagian relaksasinya. Nah, ketika sistol itu tekanan darah tekanan darah TK, tekanan darah TD itu menjadi lebih tinggi pada saat si sistol ya. Nah, yang umumnya itu berapa sih tekanan darah dalam normalnya ya, yang itu adalah 120 per 80. Nah, ini normal ya, harusnya gitu. Nanti next ada pembuluh darah, yang mana nanti ada 3 pembuluh darah yang ada pada sistem sirkulasi. Nah, di sini ada yang kedua, itu organnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3, pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Nah, pembuluh darah arteri, itu gambar yang ini ya, arteri. Ini ketika dia di zoom out, atau zoom in, boleh lah. Nah, ini gambar yang vena, ini arteri, mislambangkan dulu dengan A. Nah, yang ini vena, mislambangkan dengan V ya. Ini bisa kelihatan sebenarnya dari warnanya. Kalau arteri itu kan berarti dia membawa banyak O2, dia mengandung banyak O2, makanya dia warnanya ini agak merah ya, warnanya merah. Lalu kalau pada vena ini juga udah kelihatan, ini ada warna birunya, berarti dia bawa kayak akan CO2 gitu. Sebenarnya di sini udah kasih tabelnya, cuman nanti di sini ada yang membedakan secara detail dari si gambar. Itu kalau kamu lihat, ini kan ada bagian-bagiannya nih, ada endotelium, otot polos, dan juga jaringan ikatnya. Nah, antara si arteri dan juga vena, ini ada bedanya. Kalau pada arteri, si lapisan endoteliumnya, ini lapisan endotelium, kalau pada arteri, dia itu lebih kecil daripada si vena. Nah, kalau lapisan endotelium atau pelindung, endotelium itu pelindung ya, sama kayak pada kulit. Nah, itu kalau pada vena dia jauh lebih besar atau lebih tebal. Ya, kita anggapnya lebih tebal aja boleh. Nah, kalau pada arteri untuk si otot polos atau otot halusnya boleh. Nah, ini lebih besar. Jadi kalau si otot polosnya nih bisa kelihatan kan nih bagian yang ini. Dia lebih besar atau lebih tebal daripada ketimbang si punyanya vena. Karena untuk si arteri itu tekanan darahnya lebih banyak yang baru keluar dari si jantung. Gitu. Jadi dia makanya kenapa otot polosnya itu menebal atau agak besar. Kalau nanti pada arteri, dia itu kan keluar dari jantung membawa banyak oksigen. Nah, ini bawa banyak oksigen, keluar dari jantung, tebal, elastis, tipis. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini ada bedanya juga. Udah bisa kamu lihat di sini. Kalau kapiler itu kan pertukaran gas dan juga nutrisi. Ya, kalau kapiler. Nah, dia ini pembuluh kecil. Kenapa namanya pembuluh kapiler? Kapiler itu adalah pembuluh kecil. Ya. Nah, selain pertukaran gas dan juga nutrisi, si kapiler ini akan kerjanya darah pada si pembuluh darah kapiler itu mulai dari mengalir dari arteri, terus kapiler, jadi arteri, kapiler, baru ke vena. Gitu jadi proses si peredaran darah pada pembuluh darah.
gitu. Oke, paham ya? Ini bisa kalian lihat perbedaan tabelnya di sini. Kalau pada sistem limfatik, tadi kan kita sudah bahas dari tadi kita bahas mengenai sistem sirkulasi dan juga organ-organnya. Nah, sekarang kita bahas juga mengenai limfatik. Nah, limfatik ini adalah suatu pembuluh yang mendampingi sistem kardiovaskular dalam melakukan proses sirkulasi. Jadi si kardiovaskular itu nggak bisa bekerja sendirian. Dia harus ada yang mendampingi, namanya adalah sistem limfatik gitu, atau ya limfatik aja deh, sebutnya limfatik aja. Nah, pembuluh pada sistem limfatik nih, pembuluh limfa, dia ini bersifat buntu pada saat dia sampai ujung jaringan. Jadi nanti kalau udah sampai ujung jaringan ya udah, dia sampai situ aja udah. Nah, terus sebagian besar isinya pada limfatik ini adalah cairan dari jaringan-jaringan yang ada pada tubuh. Itu kuncinya ya. Karena ketika darah mengalir nih, ketika si darah ini mengalir, terus mengalir, nah ini kan darah ya. Nah, ini banyak mengalirkan nutrien atau nutrisi dan O2. Nah, darah selain mengalirkan itu, darah juga mengalirkan banyak air ke dalam jaringan-jaringan tubuh. Ini kan makanya ada gambar sebelah sini yang menunjukkan banyak jaringan yang terdapat pada tubuh. Kalau misalnya gambarnya kita lihat secara satu tubuh manusia utuh seperti ini ya. Jadi dia mengalirkan banyak air ke dalam jaringan tubuh daripada air yang diserap kembali oleh darah melalui tadi pembuluh kapiler. Jadi mau nggak mau kan air tersebut harus diserap masuk ke sistem limfatik agar tidak terjadi pembengkakan pada jaringan serta kelebihan cairan. Jadi kalau misalnya ternyata di dalam tubuh ini kan terdiri dari banyak jaringan. Nah, terus banyak jaringan berarti kan banyak nutrisi, banyak O2, terus juga darahnya mengalirkan banyak air ke seluruh jaringan tubuh. Nah, harusnya air yang tadi banyak itu kan harusnya diserap sama si kapiler. Tapi karena nggak kembali ke kapiler, itu emang udah prosesnya, karena nggak kembali ke kapiler, makanya air tersebut harus masuk ke sistem limfatik. Jadi ditolong nih sama sistem limfatik supaya tidak adanya pembengkakan pada tiap-tiap jaringan dan tidak kelebihan cairan gitu. Nah, dia punya katup pada sistem limfatik ini itu satu aliran saja, karena kan yang tadi si air tadi, terus dia membawa sel-sel darah putih. Begitu. Nanti yang akan kita bahas bagian kedua yaitu darah, mengenai darah. Itu nanti akan bahas mengenai plasma darah dan juga sel darah. Berarti ada sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit atau keping darah. Dan juga nanti cantumkan beberapa contoh golongan darah. Jadi ntar kita udah dicicil belajar juga tentang pengenalan golongan darah. Oke? Kalau masih ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh tinggalkan di kolom komentar atau chat melalui WhatsApp Miss. Sampai di sini dulu pembahasan mengenai sistem sirkulasi. Ya, jika dia mau tanya boleh silakan. Malu bertanya saat di jalan. Kalau juga masih ada yang ingin dikoreksi, boleh juga ditulis di kolom komentar. Itu sekian. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.